Para punggawa Geekfam dan juga RRQ kita saksikan Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow, apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geekfam? Atau RRQ masih dalam kondisi win streak ya bertemu dengan Geekfam ya? Tuh lihat tuh Baloyski, udah di mana sekarang Baloyski-nya? Baloyski kayaknya. Udah nemenin farming tuh? Iya, aku bantuin deh mukulin farming, tapi ternyata dari Albert dipaksa untuk menggunakan retribution ya kok. Yes. Daripada keculik ya sama Baloyski, tapi kali ini Finn masih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Bakal coba di-push ke arah seorang Finn kali ini. Hans gak memberikan chance sama sekali dan Finn tumbang sebagai first blood di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya, dan bahkan dapetin satu buah poin kill yang cukup mahal di early dan bahkan dapetin Little Wanderer. Membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di area jungle, tapi Baloyski harus mundur ke arah belakang karena Finn sudah kembali ke lane of Dawn. Sementara kali ini Albert dengan posisi yang dia harus fokus untuk dapetin level 4 yang terlebih dahulu setidaknya, dan Skylar sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzura yang diam-diam dia bersembunyi, tapi Skylar harus berhati-hati, terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Dengan masih bisa dipok tentunya oleh seorang Kadera, tapi Baloyski sama dengan Elzura sudah mengamankan menzoning di area river bawahnya, sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari RRQ Hoshi. Mereka nggak akan terlalu upset ya dari posisi RRQ Hoshi sendiri. Dan Geekfam kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geekfam di 2 menit pertama. Ini yang menurut aku juga sekarang kayaknya untuk di laningnya dia harus agak sabar sih, hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget. Iya, tapi Lord atau Turtle Pit-nya sudah standby. Nah, ini dia. Pura-pura ninja kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim, tapi Baloyski yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim RRQ Hoshi melihat ini benar-benar menjadi sebuah titik apa ya, gue bisa bilang dia tuh bisa titik tembak di selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord, yang pertama Iron, Iya. aduh, tebal sekali tuh. Tapi kali ini nampaknya Parsialnya langsung melakukan zoning out. Lihat, kali masih dapetin Albert dan baru sedikit pun counter ataupun engage. Memilih untuk merelakan saja counter yang pertama dibandingkan terkehilangan buat dicoba. Iya, ini ada Faded Artifact tentunya yang dipakai untuk menzoning pemain-pemain dari Geekfam biar mereka nggak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya, sehingga RRQ Hoshi masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Tapi di area bawah masih cukup tegang ya buan dari kedua belah gold laner kali ini, dan Finn mau ngomong sepertinya mereka bakal coba Finn lebih keras di usahanya kali ini untuk lakukan rotasi ke area bawah juga, karena Skylar yang perlu di babysit di apa ya, di cover biar Skylarnya tuh gak tumbang di awal. Ya, karena di tengahnya sendiri kan Parsia ya, yang masih punya wings by wings nanti untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian, tapi kali ini Albert, MVP yang sekarang adalah Baloyski. Kali ini Baloyski akan tumbang di tangan seorang Clay. Tapi dari seorang Kadera, coba untuk memecah untuk Floyd, tapi RP dari strike dari seorang Clay. Lalu sudah bakal coba usahakan chip ke arah seorang Clay, kali ini diganggu, dipotong ternyata di area bawahnya, dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloyski. Dan bahkan lihat di depan sana karena dari seorang Finn takut Clay ditumbangin sama Hans. Dia pasang altarnya, Spectre-nya keluar, Hans langsung mengurungkan diri. Oke, yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay, gak jadi, gak berhasil. Dan untuk di depan sana, sebuah falling star menemukan falling moonstar. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Elzura masih memegang satu buah final extract dan limit dari seorang Elzura, dan ini dia fun fact. Faramis revamp pertama kali muncul di tangan Finn sebelum Faramis adalah pocket strat milik Lemon. Iya, Lemon ya yang selalu pakai Di samping. hero apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomord tidak dipakai, dia pakai Leomord. Ya kan? Faramis gak ada yang pakai, di samping dia pakai Iya, Faramis. tidak ada yang pakai Putra petir, Putra Petir, iya. Iritel, waduh. retail juga ada ya dari mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya, kita tahu lah bagaimana mungkin untuk Avaris sendiri di tangan dari Uranus dan juga Cloud. Sebenarnya tadi kalau kita melihat ya ada satu buah I'm offended, namun tidak menculik ke arah pemain-pemain dari RRQ Hoshi sendiri, karena di sini posisinya sepertinya Turtle yang akan menjadi objektif dari kedua belah tim. Luke tidak terlihat di area rivernya, sementara Baloyski tidak memiliki I'm offended seperti yang akan coba ditahan. Elzura udah meng-copy dengan Faded Artifact yang dibuka saja di area midnya, tapi Albert tentunya dengan heavy spin yang connect kali ini terbuka lebar membuat Geekfam tentunya tidak bisa maju ke area Turtle. Tidak mau kehilangan Turtle kembali terjadi patung Kadera. Kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar, walaupun dari segi owning ya, aku lihat sih kayaknya dari segi item dimenangkan oleh seorang Sadera sih, tapi nggak banyak lah, nggak sebanyak di game pertama owningnya. Beda, karena ini Baloyski-nya kan nggak bisa melakukan inisiator.
Ya, tapi ini 2 purify ya, jadi cukup respect lah padahal dan bisa menghilangkan juga pasti momentum dari weakness point yang nanti bisa didapatkan oleh Kadira. Betul, itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Parsha. Ya kalaupun dia belum ada Winter ya mau nggak mau di Purify. Mau tidak mau, dan bahkan di arah bottom lane Valoisky kembali menunjukkan satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respawn. Ini respon Finn ini loh yang sebenarnya mahal banget kalau menurut aku, Bawa. Ini tuh kayak dia tuh cepat banget untuk merespon di mana celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geekfam. Dan posisi dari Skylar tentunya yang terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka nggak boleh kehilangan Skylar. Sama seperti di game pertama. Mereka nggak boleh sampai Skylarnya ini gampang terkill. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya Battle Melon Image dan Kadira belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah. Sementara Valoisky coba untuk menangkap ke arah seorang Albert. Tapi Clay masih punya Feather Ice Strike. Luke yang sudah terlihat untuk nge-cut minion di area mid digagalkan begitu saja. Oke, para pemain dari tim Geekfam coba untuk mendapatkan satu Albert dari Valoisky. Ini Oh, dia ini bisa poking tumbang sih damage dia. yang dilakukan. Satu buah gameplay dari RRQC yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Valoisky adalah melakukan poking damage ya. Tapi lihat di arah bottom lane, Oh. Finn kali ini masih menahan dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi, tapi Albert mencoba untuk menutup dan ternyata Spectre going down. Double kill masih didapatkan. Permainan tim Geekfam bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin dari bottom lane, enggak? Oh, masih punya altar. Ya, tadi gue kira dari Finn pengen pakai altarnya, tapi ditahan dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadiranya dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi nggak ada minion juga sih sebenarnya yang jalan karena mungkin udah di-clear terlebih dahulu ya. Dan malah kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh Geekfam. Yes, dan bahkan sekarang itu nggak expect kalau ada seorang hunter yang datang tiba-tiba langsung diserap. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi ya. Potong langsung. Masih dengan kumpulan 4 poin kill, tapi untungnya dari arah QC mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari tim Geekfam dengan adanya gameplay yang cukup agresif kalau kita bisa lihat. Lihat, Geekfam bahkan di arah bottom lane, dia udah mulai berhasil mendapatkan perbuatan dari arah QC. Arah QC kali ini yang belum bisa memecahkan satu threat pun dari tim Geekfam. Iya, mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi masalahnya lu kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngekat minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh, ditas-tas tapi kali ini masih ada blazing duet dari seorang Skylar. Dipukul mundur dari seorang Luka. Bakal coba dikejar. Kebanyakan toughness dari kali ini Skylar. Gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luka. Tapi ternyata Sky juga datang untuk mengcover sementara di area atas. R7 Valoisky dengan Emo Vendit yang tidak berhasil ngelok ke arah orang 7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Udah ada Golden Staff, Weakness Point telah keluar, tapi kali ini lihat Crossbow Tank Finn. Backline-nya di saat yang tepat, berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang One. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur ke arah belakang. Albert yang bisa initiate lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka, lihat ini minimap, Hans hilang. Valoisky, I'm offended, coba dibalaskan kembali, Evan Finn, Valoisky terperangkap. No follow up damage, Skylar. Sadera masih dalam mode Spectre, hilang begitu saja, tapi R7 bersama dengan Skylar, Israel dan bahkan Valoisky gak bisa menutup permainannya. Benar saya mencoba untuk mendistrik seorang Sadera di belakang sana. Hans masih mendapatkan dua hilang dan para pemain di Maran Kiosi mereka terlihat kembali counter setup yang dilakukan Transmotion apakah R7 down. R7 gak bisa lebih lama lagi, killing spree didapatkan oleh Geekfam. Wow. Ketika Alzura mengkopi ke arah seorang Finn, altar yang dibuka. Itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk membuka area belakangnya. Ini membuat dari Skylar nggak bisa terlalu maju. Yes, Walaupun dia bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join event tadi. Ya, beda dengan game yang pertama di mana targetnya cuma 2, sekarang dia punya target Clay, Finn, dan juga Skylar. 3 hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Kalina. Yes, Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulation lo masih di ujung sana. Tapi kan dia di tengah. Iya, sebenarnya Federasi itu di tengah. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang Syahdeira dasar karena memang Vendetnya miss dari seorang Valoisky. King, Alzura melakukan poking damage lah. Oh, ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki shadow mid lane. Siapapun Finn ataupun Skylar ini bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Di mid seperti ini. Dari seorang Albert. Dia udah punya 2 item dan jauh banget. Di kanan udah punya Holy Crystal. Saya berarti melihat ini bukan item yang murah, Bung. Ya itu item, ya kalau Shadow juga ya masih murah. Ya, Holy Crystal mah. Holy Holy Crystal itu Crystal sama mahal lah. banget. Aku sama kayak Sky Guardian Helmet lah. Yes, oke. Tinggal 1 item. Albert sudah takut. Udah pada esreknya. Ada Evan Finn. Valoisky tertangkap. Down di depan sana. Kembalikan keadaannya bersama dengan 1. Voltage. Sadera. Innovation. Dapat ke double kill. Meski posisi kill dan Skylar dan di depan sana. Albert memiliki 1 poin retribution. Dan bahkan diamankan dengan cukup mudah. Iya, dengan cukup mudah tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. 1 buah Feather Ice Strike yang dibuka lebih awal dari seorang Clay.
menumbangkan pemain terlebih dahulu yaitu Baloyski. Yes, Tidak ada Baloyski nggak akan ada inisiasi. dan tim fightnya bakal berantakan tadi. Iya. Untuk Geek Fam sendiri. Jadi nice play untuk Arky Hozi, tapi Geek Fam juga so far so good untuk kedua tim ini. Mereka masih saling menyeimbangkan satu sama lain untuk isi dari ekonomi mereka sendiri. Terutama mungkin untuk Adira dengan damage dealt by Axe, dimana dia ini cukup tinggi damage dealt-nya. Iya, dan kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh Araki Hoshi bakal menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara, apakah inisiasi dari Gibson kali masih bisa ditahan? Mereka udah dapetin caranya untuk memberikan hook damage terus-terusan ke arah Baloyski, biar Baloyski pulang. Baloyski yang gak bisa melakukan inisiasi dengan sangat-sangat mudah. Setidaknya membuat Baloyski ini gak akan dapetin kesempatan, karena posisi dia low, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area basic. Dan itu yang dimaksimalkan sama Araki Hoshi sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloyski. Tapi Hans kali ini bakal coba untuk menahan di area bawahnya, dicek sama seorang Finn dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert habisnya lock lagi dan kita ada Raslight dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangkan di posisi oleh seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar Finn, bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di bottom lane. Di depan sana, Sadera mencoba untuk melawan seorang Elsa, tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba melakukan potongan, tapi Baloyski memberikan informasi, it's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang One dan berhasil menjemput dengan aman selamat sentosa sampai tujuan. Pemain dari tim Geek Fam, mereka kali ini tertinggal Rp2.000, satu buah turret. Dan tentunya lihat teriakan di arena. Ini membuat para pemain dari tim Araki Hoshi nampaknya lebih semangat. Dan dari segi item ini tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya pun. Ini agak lebih equal. Ya masih tetap sama sih, karena di Golden juga cuma 1000 bedanya gitu. Iya. Gak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi, siapa yang bakal kena geng pertama kali. Seperti yang tadi kalau kita lihat Araki Hoshi, mereka langsung ke geng ke arah bawah karena mereka melihat ada opening di sana di mana Hans hanya sendirian. Oke, kalau aku lihat nih berarti look-nya ini emang lebih dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini, tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Clay. Ya, kan Clay, memang Clay jadi tujuan dia. Ya, harus ditutup banget. Karena dia baru mau Ice Cream Run ataupun dia mau Winter sekarang. Harusnya sih Winter. Dia harus benar-benar ngegangguin Clay-nya sih. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya, jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya nanti dari Fine Blade atau Genius One atau seorang Clay, ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah Luke. At least minimal kalaupun dia nggak nahan damage, ya udah. Dia bisa anti-fight ya? Dia apa? Dia bikin distraction di sana. Dia bikin semua orang semua fokus terhadap dia, bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Saderanya bebas, Alturanya bebas, tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Membuat Baloyski mengeluarkan trigger, tapi lihat Albert mengeluarkan red strike. Albert tanpa lihat jalan blazing 2 tadi udah Sadera. Dan hampir saja keluar ke bomb, tapi double kill. Didapatkan oleh Skylar. Meanwhile, Lord kali ini bakal coba didapatkan oleh seorang Albert, tapi lihat Hans is coming. Dan retribution from Albert. Ezreal, Hans down. Ini Fantana. 3 player dari tim Geek Fam hilang di sana tidak tepat. Lord muncul ke arah bottom lane. Dan sedangkan di arah top lane, mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret yang dimiliki Geek Fam ini akan pecah dengan instan. Dengan posisi tim fight 4 melawan 5 karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah, ini membuat Geek Fam tentunya gampang diculik karena gak akan ada yang bisa ngeculik. Oh my god, Davis Banner! Baloyski masih ditumpahkan, tidak bisa diselamatkan. Skylar Israel kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dari arah Vincent. Geek Fam menghilangkan satu buah Luke. Apakah tujuan selanjutnya? Tapi nampaknya tujuan itu agak sedikit diredam. Banner Restrict, one last hit. Luke still survive in the top lane. Luke tetap bertahan. Sadera, ini menjadi salah satu poin utama Geek Fam untuk menyelamatkan base-nya. Dan bahkan kali ini Lord yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan Geek Fam? Mereka harus melakukan defense kali ini. Bahkan Cyber menahan diri di depan menjadi sandbag. Tapi Albert mencoba untuk melakukan seorang Luke. Mencoba untuk memisahkan tim fight kali ini. Tapi Skylar bakal langsung bermain objektif kali ini. Dan juga di pop up Luke. Berani dari belakang kali terpisah dari kawanan Geek Fam. Berhasil dibuka. Dan bahkan satu buah altar juga dibuka dari seorang Finn. Hanya men-secure posisi dari Araki Hoshi yang tadi sempat dipus sama seorang Luke. Lord 12 dapetin 3 base turret. Wah, itu maksimal banget. Itu maksimal banget. Bonusnya pecah base ya. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evil masih akan tunggu menjelang top kedua belah tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri, mana dia memang buka altarnya biar ada safety bagi teman-teman yang lain untuk bisa mundur ke belakang. Terjamin ya, Bim? Benar. Sedangkan dari Geek Fam ya balik lagi ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk Araki Hoshi, jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot
di sisi yang berbeda dan langsung tim fight-nya diinisiasi oleh RRQ. Trigger dari satu buah win of nature dari seorang Sadira juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadira ini nggak boleh berinisiatif untuk coba menuju ke arah play. Pokoknya dia pecahin siapapun di Iya. depan sana. Itu udah cukup. Sebenarnya Clay itu jadi tugas ya kalau nggak Hans, Luke sih sebenarnya. Iya Hans, Luke. Jadi emang Clay ini bukan tugasnya Sadira. Karena kalau Sadira masuk, itu malah kelar untuk dia. Dia yang bahaya. Dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih, R7 dia benar-benar nge-cover posisi dari Clay. Tadi Hans mencoba untuk menculik area belakang, di mana posisi dari Clay itu HP udah setengah. Wah. Hampir di-cover sama R7. Benar. Tapi satu hal nih. Skylar dia niat banget pakai si Halberd. Dia niat untuk one by one situation. Dan lihat, recall dikeluarkan, lihat item dari seorang Skylar. Dia nggak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen one by one situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana. Even itu Pak Loiski. Iya, dia punya Demon Hunter explore tengahnya, tapi Kadera coba untuk memecahkan Windows Point, tapi ternyata Albert heavy spin. Malah para seorang Baluski masih punya satu buah Albert tentunya, tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. R7, Baluski masih punya immortality, tapi R7 menahan yang saja begitu. Oh my God. 3 pemain 4 bahkan dari Giga menumbangkan R7 dan bahkan 2 pemain lainnya ditumbangkan kali ini RRQ Hoshi. Double kill didapatkan dan tentunya tersisa 2 player dari tim RRQ Hoshi. Sadera dengan cepat mencoba untuk menumbangkan satu buah Ida turret. Sama Loiski dengan cepat berarti tumbangin. Oh my God, ini bencana. Terlibat satu, Albert seorang diri. Apakah Albert mau kembali hadir untuk kali ini? Kadera masih mau lebih. First time. Dan ternyata bisa serangan. Masih dapatkan seorang Albert dan tidak bisa terlalu lama. Albert kali masih mundur karena Emis dengan low. Masih mau lebih. Dan Clay berhasil menumbangkan Finn kali ini dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan perlindungan. Dia nggak bisa melindungi seorang Finn di sana, Momochan. Tapi sedangkan Skylar dapetin look-nya kali ini membuat Geek Fam mereka nggak bisa untuk paksain dapetin Lord-nya ke bawah. Ya, dan juga mereka harus recall kembali ke belakang karena full HP mereka yang super low membuat mereka harus movement save. Ini Itu sekali tekan hilang semua. season 6 mereka punya Finn moment. Iya. Season 10 Albert moment. Benar. Finn juga Iya, tadi ya. sebenarnya dia maju karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi. Makanya kan langsung survive, langsung revive dan selanjutnya masih ada Albert lagi yang masuk ke backup. Iya, Waktu itu Albert pakai apa? Ingat gak season 6? masih yang Ya. dia tahan tuh base-nya kan. Oke, Retribution tapi kali ini Momochan. Retribution di top point. Albert berhasil menyelamatkannya. Ini pertanda untuk mundur. Mundur. Tapi Kadera sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil, memecahkan weakness point yang tidak pecah ke arah seorang Albert dan Geek Fam. Mereka harus memasuki mode defensif lagi sekarang. Oke, almost but It's it's never never enough. Oh yes, dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geek Fam di atas ya, atau di luar dari base mereka karena dengan adanya altar, kalau sampai dibarengin dengan Lord yang sudah evolve juga dari RRQ Hoshi, mereka tinggal fokus buat bisa ke arah base ya udah Lihat fokus gak? aja. Baluiski tadi dari tinggal setitik Iya. meskipun dia masih punya immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain ya mungkin kayak kita ya, sabar gue recall dulu pulang. Itu jadi rugi malah ya. Kalau dia masih mau lebih Oh, tapi dia masih berani loh. kali ini di menit 19 Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa, tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. Dua player mereka sebelah kiri. Sadera ini nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena kalau Sadera dan Geek Fam nggak Iya, punya perlindungan bahaya dari segi physical damage. Lihat Arancio, Clay telah memberikan damage, Adinasio telah keluar, Clay telah memberikan ultimate-nya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi PDS dari Baloski. Emo pendek ke atas menambahkan Skylar. Zero image di saat yang tepat. Membuat flicker ke belakang dari Baloski. What happened? Dapat duet! Skylar dapatkan base yang bebas. Arancio take the game! Arancio berhasil membalikan keadaan. Berhasil memenangkan match pertama di FPL season yang ke-10. Dengan satu straight push dari RRQ Hoshi. Skylar